Baik, selamat hari Minggu. Saya ucapkan Kyong Hee. Haleluya. Berkat Tuhan berlimpah buat semua Anda yang hadir hari ini. Damai sejahtera senantiasa diberikan buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Well, sekarang kita sudah ada di minggu yang terakhir dari bulan Februari. Bicara kata terakhir bukan berarti segala sesuatunya berakhir. Tapi itu justru di dalam Tuhan selalu ada harapan yang baru lagi. Amin. Selalu ada jalan terbuka lagi buat setiap orang yang selalu bergantung dan percaya kepada Tuhan. Di sepanjang bulan Februari kita berbahas mengenai tema kita tentang identitas. Bahwasanya identitas tidak pernah dicari, identitas tidak pernah ditemukan. Kita tahu bagaimana media sosial maraknya luar biasa. Orang-orang memposting segala sesuatu di sana. Tujuannya agar mereka menemukan identitas mereka. Karena di sana mereka mendapatkan pengakuan. Di sana mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Tapi sesungguhnya identitas Anda dan identitas saya, semua kita adalah identitas yang bukan ditemukan, tapi diberikan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan identitas itu kepada Anda. Dan Anda dan saya identitasnya jelas di dalam Tuhan kita aman. Bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan. Bahwasanya kita adalah biji matanya Tuhan. Bahwasanya kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Bahwasanya Anda dan saya hidup karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, hidup kita tidak lagi hidup di dalam kecemasan, tidak di dalam ketakutan, tidak di dalam kekhawatiran. Orang bisa takut, pasti bisa cemas, ya, bisa khawatir, I know that. Tapi kita tidak hidup di dalam itu semua. Kenapa? Karena kita punya kepastian di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, saya punya kepastian di dalam Yesus. Lebih keras lagi, saya punya kepastian di dalam Yesus. Good. Nah, judul hari ini kita membahas mengenai You've already got it. Artinya kamu sudah memiliki segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan yang luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Ini menjadi bagian yang penting ketika kita sadar bahwa kita sudah memiliki segala sesuatunya di dalam Tuhan. Nah, beberapa waktu ini kalau kita mengikuti media sosial kita atau internet kita semua dikejutkan oleh sebuah berita viral mengenai Epstein File. Pernah dengar ya? Dan ini adalah predator seksual, saudara. Ini orang yang luar biasa dalam berbuat kejahatan. Nah, persoalannya dunia baru terbuka matanya dan melihat adanya kuil-kuil. Ya, saya gambarkan kuil-kuil rahasia. Di mana di kuil-kuil tersebut, saudara, ternyata banyak orang kaya yang ada di situ, di seluruh dunia. Bukan cuma kaya, tapi orang-orang yang berkuasa, memiliki power, mereka melakukan sebuah kegiatan ritual penyembahan. Dan penyembahannya penyembahan berhala yang mengerikan, saudara. Ada orang-orang, ada anak-anak kecil yang dikorbankan di sana, dan lain sebagainya. Dan ketika filenya dibuka, mungkin kita merinding mendengar itu semuanya. Dan mungkin kita berkata seperti ini, setan itu benar-benar nyata ya, setan benar-benar ada ya, gitu kan. Dan kita berkata, kok bisa ya? Itu orang-orang bikin begitu. Dan itu gak ketahuan selama berapa waktu gitu, saudara. Baru 2026 ini terbuka. Tapi izinkan saya juga bertanya tentang hal-hal tersembunyi yang orang-orang itu lakukan di dalam apa yang mereka kerjakan. Kalau Tuhan bertanya kepada setiap kita, kira-kira di kamar rahasia hati kita ini, di setiap orang percaya di abad 21, kira-kira kalau Tuhan singkapkan ada apa ya di dalam diri kita? Artinya gini, orang lain lihat kita kan fine-fine aja ya, kita bisa senyum kan, haleluya, shalom. Tapi kan siapa yang tahu hati kita, betul gak? Tapi kalau Tuhan buka hati kita, kira-kira kita mirip gak ya dengan Epstein? Mungkin enggak ya, oh enggak lah Pak, saya gak pernah menyembah berhala begitu-gituan. Saya mau orang yang percaya Yesus, I know that, betul. Tapi tanpa sadar nih, kenapa saya angkat ini? Karena tanpa sadar orang Kristen ternyata memiliki konsep penyembahan berhala yang dikemas secara lebih rohani, tidak seperti Epstein File tadi. Oke, sebelum lebih dalam kita buka dulu ayatnya karena kita mau melihat pengalaman orang Israel di perjanjian lama. Coba kita lihat Nabi Yehezkiel, Yehezkiel 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan begini, dan dibawanya aku, maksudnya Nabi Yehezkiel dibawa oleh Tuhan ke Yerusalem, ke pintu pelataran bait Allah, aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, bikin besar lubang yang di tembok itu, perbesarlah kata Tuhan. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat kata Tuhan, ada sebuah pintu di situ. Firman Tuhan kepadaku, kamu masuk
Kamu lihat perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang orang-orang Israel lakukan di sini, di dalam bait Allah itu. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata, binatang-binatang lain yang menjijikkan, dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Di dalam bait Allah nih saudara, ayat 11-nya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel. Tua-tua itu artinya para pemimpin di Israel. Karena Musa pada waktu ke Mesir untuk membebaskan orang Israel, dia tidak langsung ketemu dengan orang Israel, tapi ketemu dengan ini, 70 tua-tua. Itu membuktikan tentang kepemimpinan, saudara. Nah pemimpinnya ini ikut menyembah berhala, saudara. Dan ayat 11 tadi dikatakan, dengan Yaazanya bin Safan, garis bawahi nama ini, nanti saya akan perjelas di khotbah saya. Di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman Tuhan kepadaku, kau lihatlah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan. Ayat yang ke-12 yang saya highlight, sama-sama katakan, masing-masing apa? Di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Perhatikan kata-kata ini. Nah, teks ini mengisahkan saudara tentang bangsa Israel. Ya kalau kita bicara Alkitab, kita akan selalu ditarik kepada kondisi orang-orang Yahudi. Nah bangsa Israel ini saudara pada masa itu adalah masa yang sangat mencekam. Kita tahu bahwa Israel dipimpin Raja Daud, dia menyatukan 12 suku bersatu di bawah kepemimpinan Daud. Makanya gambar daripada bendera Israel itu the Stars of David. Lalu pada waktu Daud mangkat, selesai digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo menggantikan Daud, masih berjalan dengan baik. Begitu Salomo di ujung pemerintahannya mulai bermasalah. Dan dia dilanjutkan oleh keturunannya, Rehabeam. Berarti ini masih garis keturunannya dari Daud. Nah ketika Rehabeam memimpin, pecahlah bangsa itu saudara menjadi dua bagian. Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi dua bagian. Nah Israel Utara itu adalah 10 suku di sana, sedangkan Israel Selatan cuma 2 suku. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, disebut di dalam perjanjian lama, kitab raja-raja ada disebut dengan kerajaan Israel, itu mengacu kepada kerajaan Israel Utara saudara, yang warna biru itu. Sedangkan kalau dibilang kerajaan Yehuda, itu berarti Israel Selatan yang berwarna kuning. Nah Israel Selatan itu ibu kotanya adalah Yerusalem, sedangkan Israel Utara itu ibu kotanya adalah Samaria. Makanya kerajaan Israel disebut dengan kerajaan Samaria. Sedangkan kerajaan Israel Selatan disebut sebagai kerajaan Yehuda. Sampai sini saudara sudah mulai paham? Nah jadi ada 2 suku di kerajaan Yehuda, ada 10 suku di kerajaan Israel Utara. Nah kondisinya pada abad atau pada tahun 722 sebelum Masehi, datanglah bangsa Asyur menaklukkan Israel Utara. Jadi kerajaan Israel Utara itu saudara sudah ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Nah hal ini tentunya menjadi mencekam. Di bawah kepemimpinan Raja Zedekia, bangsa Yehuda ini ketakutan dengan intervensi atau kepungan dari Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah kerajaan Babelonia yang hendak mencaplok kerajaan Yehuda. Mereka tentunya tegang. Orang-orang di kerajaan Yehuda ketakutan saudara. Terus mereka berpikir, kok Tuhan diam saja, kok Tuhan tidak menolong mereka. Nah di dalam ketakutan mereka itulah makanya Yehezkiel dibawa ke Yerusalem oleh Tuhan untuk dikasih lihat apa yang orang-orang Yehuda ini lakukan. Ketakutan mereka malahan melahirkan pengkhianatan. Dan akhirnya mereka malah berpikir bangsa Mesir, bangsa yang besar bisa menolong kita. Mereka mulai mau bekerja sama agar Mesir menolong mereka dari ancaman Babel, dan mereka menyembah dewa-dewa kekejian yang ada di Mesir. Kita tahu bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah atas Mesir, betul ya? Bagaimana dewa-dewa Mesir sudah dikalahkan. Dan itu menjadi sejarah yang luar biasa buat bangsa Israel. Harusnya mata mereka ingat dong bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka harusnya bangga. Karena mereka bisa melihat tangan Tuhan tolong mereka. Mereka bukan tentara, tapi Tuhan yang bela mereka. Mereka diperlihatkan bagaimana lautan yang dalam dibelah sama Tuhan. Mereka lewat di tengah-tengah yang kering. Dan pada saat itu juga mata mereka melihat bangsa yang memperbudak mereka selama ratusan tahun ditenggelamkan oleh Tuhan di tengah-tengah lautan yang terbelah tersebut.
Bukan cuma sampai di situ keajaiban Tuhan. Tuhan juga menunjukkan bagaimana dengan tiang awan di siang hari. Mereka tidak pernah kepanasan di padang gurun yang terik. Kalau saudara yang pernah ke Israel, Anda tahu rasanya padang gurun saudara. Panasnya luar biasa saudara. Nggak ada orang yang bisa hidup di situ. Panas terik. Tapi Israel teduh, adem kenapa? Karena dijaga oleh tiang awan. Dan kalau malam hari dinginnya menggigil tulang karena angin gurun itu bikin orang tidak tahan saudara. Tapi Tuhan kirim dengan apa? Tiang api. Jadi mereka terjagai sama sekali tidak pernah mengalami malapetaka. Nah kalau saudara ada di zaman itu, saya yakin kalau saudara ada di situ, tiap hari Anda bikin konten. Betul gak sih? Anda akan bikin konten dengan tiang awan, ya kan? Guys, gue lagi jalan nih guys, gitu kan? Lihat di belakang gue nih guys. Anda pasti akan bikin konten dengan tiang api. Anda akan bikin konten lagi bagaimana burung-burung dikirim Tuhan datang tanpa Anda perlu cari. Di padang gurun gak ada air, Tuhan kasih air. Haleluya. Di padang gurun gak ada Indomaret, Alfamaret saudara. Tapi mereka bisa hidup. Nah harusnya mata mereka mengingat, sejarah itu mereka ingat. Tuhan yang besar, ada bersama kita. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka lupa akan janji Tuhan. Bahkan Tuhan sudah berjanji kepada keturunan Daud. Keturunan Daud itu yang di kerajaan Yehuda tadi saudara. Bahwa dalam 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu dikatakan akan apa? Kokoh. Untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bicara, kalau Tuhan sudah berfirman, bagian kita cuma apa? Pegang firman, percaya saja saudara. Tuhan gak seperti teman kita, Tuhan gak seperti tetangga kita, Tuhan gak seperti teman kongsian kita. Dia bisa melanggar perjanjian, tapi Tuhan tidak pernah melanggar perjanjian. Amin. Sampai hari ini saudara, saya bersama dengan istri saya, kami menjalani pelayanan ini. Kami percayakan janji firman, itu yang kami pegang saudara. Apalagi di tahun 2019 masuk 2020, ketika COVID terjadi. Hey, gereja pada tutup, mau pelayanan di mana saudara? Pekerjaan kami adalah melayani Tuhan. So kami harus makan apa? Kami harus berdiri bagaimana cara kami hidup. Bayangin saya bukan cuma sendiri. Saya punya istri yang harus saya hidupkan. Saya harus beri makan. Saya harus ada sebuah hal yang membuat mereka bisa hidup. Bukan cuma istri saya. Ada 4 orang anak lagi yang bersama-sama dengan saya. Mana juga saudara tahu anak saya makannya tidak sedikit. Luar biasa makannya saudara. Jadi saya terus terang itu tekanan mental yang luar biasa. Tapi saya coba mengingat kepada janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang bergantung pada Dia. Tuhan tidak akan pernah melupakan orang yang berharap sama Tuhan. Harusnya bangsa Israel pegang ayat ini. Bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Mereka gak perlu cari bantuan dari Mesir. Gak perlu menyembah kepada berhala. Dan fatalnya saudara, ada sebuah nama tadi yang saya mention. Namanya siapa tadi? Yaasanya bin Safan. Yaasanya bin Safan adalah bagian daripada 70 tua-tua. Safan itu bapaknya. Artinya bapaknya Safan ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Pada zaman Raja Yosia, dia yang mengajarkan hukum Taurat. Dia membuka kembali agar orang-orang kembali kepada hukum Taurat. Bapaknya takut Tuhan saudara. Tapi begitu generasi berikutnya, anaknya malahan anak yang menyembah kepada berhala. Bukankah ini ironis ya? Bapak menyembah Tuhan, generasi selanjutnya malah menghancurkan. Malahan mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada Tuhan yang bukan Tuhan yang benar. Anda bisa melihat di sini kemerosotan iman terjadi. Cuman gara-gara apa? Hanya gara-gara mereka dalam tekanan. Mereka lupa akan identitas mereka siapa. Hari ini saudara ingat baik, orang yang kehilangan identitas adalah mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi peduli sama Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita bicara identitas. Saya mau setiap Anda dan saya, semua kita yang hadir hari ini, paham identitas kita di dalam Tuhan. Sehingga saudara tekanan yang terjadi tidak membuat Anda kompromi dengan dewa, kompromi dengan ilah asing, kompromi dengan hal-hal di luar firman Tuhan. Karena inti masalahnya ketika kita tidak tahu siapa diri kita di dalam Kristus dan which is itu adalah rencana iblis agar Anda tidak tahu siapa diri Anda di dalam Kristus, maka orang yang tidak tahu akan apa? Selalu mencoba menyogok dunia roh untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang sebenarnya sudah menjadi milik Anda. Dengar baik-baik saudara. Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ayat ini bagus saudara. Ini boleh Anda lihat, boleh Anda hafalkan.
Dan ini adalah hal yang pasti Tuhan kerjakan. Janganlah kamu jadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Tuhan kasih berkat gak pernah kurang, pasti cukup. Amin. Karena Tuhan telah berfirman, sama-sama yuk dengan saya, 3, 2, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya pegang ayat ini sampai hari ini. Dalam tantangan kesulitan apapun, saya percaya. Sekali-kali Tuhan tidak akan melupakan saya. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Saudara, apakah kata-kata ini cuma tertulis di Alkitab? Tidak. Kata-kata ini buat semua Anda, buat semua kita. Halo. Hey, amin. Dan saya mau katakan buat saudara, Tuhan gak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi semua saudara. Kenapa demikian? Karena Tuhan berkata, you've already got it. Amin. Kata Tuhan, aku sudah kasih itu semua sama kamu. Aku sudah sediakan semua buat kamu. Tuhan gak pernah kurang. Tuhan kasih buat saudara kelimpahan. Tuhan kasih buat Anda bukan yang biasa-biasa. Tuhan kasih buat Anda yang luar biasa. Yang percaya boleh teriak amin. Yes. Saudara harus pahami baik. Tuhan sayang sama Anda. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kalau Tuhan sudah memberikan, kalau Tuhan berkata you've already got it, berarti yang pertama, saudara berhentilah untuk mencoba mendapatkan apa yang sudah Anda miliki. Seringkali orang Kristen berdoa sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah kasih. Misalkan, Tuhan saya kurang sabar, berikan saya roh kesabaran. Tuhan saya gak sejahtera, berikan saya damai sejahtera. Oh Tuhan berikan saya roh kesetiaan dan lain sebagainya. Saya cuma mau katakan, Galatia 5 berkata, dalam ayat 21, 22 dan selanjutnya, bahwa buah roh adalah apa aja? Kalau saudara tahu? Kasih, sukacita, betul? Damai, sejahtera, kesabaran. Dari ayat ini berarti saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, seluruh kemampuan tadi yang Anda doakan, itu sudah diinstal di dalam diri saudara. Amin. Kenapa kita masih minta sabar? Kenapa kita masih minta damai sejahtera? Kenapa kita berdoa, aduh Tuhan untuk ngadepin dia, berikan saya sukacita, berikan saya sukacita. Saudara, itu tidak perlu Anda minta lagi. Karena itu sudah ada di dalam diri saudara. Jadi caranya bagaimana? Caranya cukup berkata, dalam nama Yesus, aku tetap damai sejahtera menghadapi situasi ini. That's it. Aku sukacita, ngomong buat dirimu. Bukan ngomong sama dia, tapi ngomong sama dirimu. Hei Romi, kamu damai sejahtera. Hei Romi, kamu sukacita. Hei Romi, kamu bisa sabar berhadapan dengan situasi ini. Bilang amin dulu nih. Itu sudah diinstal di dalam diri Anda. Tapi banyak orang Kristen selalu minta dan minta sesuatu sama Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Yang fatalnya lagi, banyak orang Kristen berpikir begini, saya memberikan persembahan supaya usaha saya diberkati. Halo? Atau saya melayani mati-matian supaya Tuhan melihat saya dan mempromosikan saya. Kekristenan juga ngajarin tentang berpuasa. Buat apa berpuasa? Ada orang yang berpikir, saya berpuasa 100 hari agar Tuhan melihat saya dan proyek saya diberkati. Wow, saya mau katakan sama saudara, puasa di dalam kekristenan tidak sebagai alat transaksi untuk berkata sama Tuhan, hey God, please look at me, I'm suffering, saya berpuasa, so saya lemah, so saya sakit tubuh saya, so please kelemahan yang saya alami, gara-gara saya berpuasa itu akan membuat kamu bergerak untuk memberkati saya. Itu bukan Kristen, tapi itu penyembahan berhala yang dibungkus rohani Kristen. Kekristenan berpuasa tidak mengajarkan Anda untuk menuntut Tuhan, tapi berpuasa adalah untuk mensinkronize pikiran Allah dengan pikiran kita, disinkronize. Artinya kita menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bukan menarik pikiran Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Sampai sini saudara mengerti maksud saya. Karena di luar sana banyak toksik yang mengajarkan hal-hal yang membuat pikiran kita ke distract dari Tuhan dan membuat pikiran kita mengikuti konsepnya mereka. Ketika saudara berpuasa, pikiran saudara dijernihkan lagi sehingga saudara bisa melihat dengan benar karena saudara punya filter diperbaharui. Filternya adalah firman Tuhan. Sehingga saudara tidak ketakutan lagi. Saudara tidak lelah lagi. Haleluya. Ingat baik.
Anda memberi persembahan bukan untuk transaksi sama Tuhan. Itu Baal, saudara. Tahu roh Baal? Baal itu mengajarkan, beri sesuatu, nanti Baal akan beri sama kamu. Di gereja, di kekristenan, Alkitab tidak pernah mengajarkan Anda beri sesuatu, manakah Tuhan akan membalaskan kepada Anda. Di dalam buku yang saya baca, A Better Way to Pray, saudara, kenapa saya tampilkan buku-buku terus setiap kali saya khotbah? Saya mendorong saudara, miliki kebiasaan membaca buku, miliki kebiasaan literasi. Nanti saudara ingat baik, output Anda akan berubah tergantung apa yang Anda input. Anda punya kartu ATM, tidak pernah keluar duit kalau nggak pernah dimasukin duit. Kalau Anda nggak pernah masukkan pikiran-pikiran kebenaran, kata-kata yang berbeda, Anda nggak pernah masukin, hidup Anda akan sama-sama lagi begitu. Anda mau hidup yang berbeda levelnya? Masukin level yang baru, bilang amin dulu nih. Kalau kamu ada di level yang sama di situ terus, gaulnya, ngobrolnya, cara bicaranya, ya outputnya gitu-gitu lagi. Jadi jangan salahkan pendeta. Pendeta saya sudah ditumpang tangan sama pendeta. Kok hidup saya nggak berubah? Saya mau tanya sama kamu baca buku nggak? Enggak. Kamu bergaulnya dengan orang yang baru yang berbeda nggak? Enggak. Ya udahlah gitu-gitu terus. Lu lagi gitu istilahnya saudara. Anda nggak pernah mengalami kemajuan. So Anda perlu untuk apa? Di buku ini diajarkan bahwa doa itu bukanlah alat untuk mengubah pikiran Tuhan. Nih, hati-hati kita berdoa. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berpihak kepada Anda. Sejak saudara lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah di pihak saudara. Anda nggak perlu datang sama pendeta. Pendeta tolong doakan saya agar Tuhan di pihak saya. Nggak usah. Tuhan sudah di pihak saudara. Halo. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau menyembuhkan Anda. Tuhan mau Anda berkuasa menang atas setan-setan. Halo? Iya kan? Pada saat di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Berkatmu udah selesai. Kamu gak perlu nyogok Tuhan. Kamu gak perlu seperti pengemis minta sama Tuhan. Hei, Tuhan sudah kasih berkatnya buat kamu. Amin. Yesus mati buat kita bukan hari kemarin atau setelah Anda hidup baik baru Tuhan mati buat Anda. Sebelum saudara lahir ke bumi ini, Tuhan sudah mati buat saudara. Berarti Tuhan sudah ada di pihak saudara. Dalam pekerjaan Anda sudah pasti diberkati Tuhan. Asal saudara berdiri standarnya adalah apa? Guidance-nya Alkitab. Anda berdiri di atas firman Tuhan. Anda gak perlu teriak-teriak sama Tuhan. Anda sudah pasti diberkati Tuhan. Kalau Tuhan berkata di atas kayu salib sudah selesai, berarti saudara sudah diterima sempurna oleh Tuhan. Anda gak perlu posting apapun di media sosial, agar orang follow, agar orang like, agar orang komen, semakin banyak komen, semakin saya diterima oleh dunia ini. Gak penting di luar sana saudara. Gak penting. Yang penting kamu sudah diterima oleh Tuhan. Amin. Apa ini gak menggugah hati saudara? Halo? Bahwa Anda sudah diterima Tuhan? Dan ingat baik, semuanya sudah dibayar lunas. Kalau Anda ngasih persembahan dan Anda berpikir Anda hendak melunaskan berkat Anda, berarti Anda sedang berkata, di atas kayu salib darah Yesus tidak enough. Masih perlu ditambah lagi oleh apa yang kita lakukan. Hari ini saya mau katakan saudara, Epstein File itu memiliki liturgi gelap. Liturgi gelap berkata, saya korbankan ini supaya saya mendapatkan itu. Di dalam Tuhan gak begitu saudara. Yesus berkata, liturgi terang berkata, Kristus mengorbankan dirinya agar apa? Agar Anda menerima semuanya sebagai anugerah. Kesehatanmu, bisnismu, rumah tanggamu, keturunanmu, bahkan juga apa yang kau lakukan di sepanjang 2026 ini, jaminannya semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup Anda. Amin. So kenapa kita masih meminta apa yang sudah kita miliki di dalam Tuhan? Lebih gampang mana? Mencari atau melepas? Tolong dijawab. Lebih mudah mana? Mencari atau melepas? Kalau saudara terus mencari penerimaan, saudara lelah. Tapi kalau saudara melepaskan pengampunan, itu lebih mudah. Kalau saudara terus mencari uangmu dengan kekuatanmu, engkau lelah. Tapi ketika engkau melepaskan keyakinan berkata, aku percaya di dalam Tuhan, aku sudah diberkati. Relax bos, relax pak, relax ibu-ibu di tempat ini, amin. Engkau akan suka cita, engkau santai, engkau tenang, engkau tidak ketakutan.
Yang kedua, pertanyaan ini, apakah keluargamu menjadi korban ambisimu? Tahu nggak ini spirit yang kedua? Tadi spirit Baal, ini spirit Moloch. Dewa Moloch tuh dibenci sama Tuhan. Kenapa demikian? Karena cara kerjanya begini saudara. Ini misalkan imam di depan nih, imam Moloch nih, imam Dewa Moloch. Itu jemaat bawa anak kecil saudara. Bawa anaknya ke bukit pengorbanan. Di depan sini ada sumur gede isinya bara api yang membakar saudara. Nanti si orang tua itu akan mengorbankan anaknya dimasukin ke dalam lubang sumur api itu saudara. Kalau dia lakukan itu, dia dapat berkat dari Dewa Moloch. Bayangin saudara. Dan orang tuanya akan lebih diberkati lagi kalau dari berangkat dari rumah ngasih tahu dulu sama anaknya, kamu akan papa serahkan ke Dewa Moloch. Gila nggak saudara? Semakin anaknya nangis, semakin bagus suaranya didengar sama dewa. Gila. Semakin anaknya nangis dan menarik dirinya diseret-seret lebih bagus katanya. Dan nanti begitu sampai di depan imam, nanti yang nyemplungin ke dalam sumur bukan imamnya, tapi orang tuanya. Dan sebelum dicemplungin saudara, anaknya dibalik, kakinya di atas gini-gini tuh. Disuruh ngeliat api dulu tuh. And then baru dilepas. Itu kejinya luar biasa Bapak Ibu. Dan itu dibenci sama Tuhan. Orang-orang yang menyembah Dewa Moloch itu. Itu yang terjadi dan itu yang dilihatin kepada Nabi Hezkiel. Bagaimana orang-orang di Yerusalem melakukan kekejian seperti itu di mata Tuhan. Apakah kita semua masih melakukan hal yang sama? Anda bawa anak saudara di korban gitu? Saya percaya Anda marah. Anda gak mau melakukan itu. Tapi izinkan saya, hari ini saya mau bertanya sama saudara. Di zaman modern tanpa sadar kita juga melakukan penyembahan kepada Dewa Moloch. Pertanyaannya begini, berapa banyak waktu yang Anda habiskan di kantor, di tempat bisnis Anda atau di gereja Anda, sementara anak-anak Anda di rumah kehilangan sosok figur orang tuanya? Bukankah ini sama dengan penyembahan berhala? Anda korbanin anak saudara. Anak Anda gak deket sama Anda. Anak saudara deket sama mbak. Anak saudara deket sama suster. Halo? Kita kehilangan touch sama anak kita. Berapa banyak kita habiskan demi bisnis kita. Demi pelayanan kita. Ini teguran juga buat saya saudara. Jangan sampai saya giat getol pelayanan tapi saya gak pernah duduk bareng atau dengerin cerita anak-anak saya. Tanpa sadar banyak hamba Tuhan lebih dekat sama anak jemaat daripada anak sendiri. Ini kan miris ya. Ini miris banget. Banyak orang sibuk cari uang, papa bisnis karena untuk kehidupan anak-anak. Anda lupa, anak-anak emang butuhnya uang aja. Dia butuh siapa? Dia butuh figur. So my wife, istri saya selalu ingetin sama anak-anak saya bahwa papi mami gak selalu ada di sebelah kamu. Kita ada di rumah bareng, kita bisa ngobrol, kita bisa dengerin kamu. Tapi ketika kamu berangkat sekolah, berangkat kuliah, kita kan gak pegangin kamu. Kamu di situ akan berhadapan dengan dunia luar dan cuman apa? Cuman kamu hanya bisa berharap sama Tuhan Yesus. So my first son juga dalam bisnisnya, dia ikut dalam bisnis kontraktor. Kita selalu bilangin sama dia, andalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Bukan kamu karena kenal sama orang ini, kenal sama orang itu, kamu bergantung sama mereka. Kamu harus bergantung sama Tuhan Yesus. So papi mami terbatas kemampuannya. Ketika kamu berhadapan dengan situasi yang berbahaya, ingat baik, hikmat Tuhan harus menuntun kamu. Berkali-kali kami harus sampaikan itu sama anak-anak kami. Karena kami takut, jangan sampai kami sibuk, yang pada akhirnya kami menyembah Dewa Moloch, mengorbankan anak-anak kami. Yang kedua pertanyaannya, berapa banyak momen keluarga yang kita korbankan karena nama besar? Karena kita jaga nama besar. Karena kita sibuk nongki-nongki. Nongkrong sama teman, kita lebih pentingin teman-teman kita daripada momen bersama dengan me time, family time, ngobrol sama keluarga kita. Atau pekerjaan, atau pelayanan kita lebih utamakan. Bukan berarti kita nganggur, kita gak kerjain apa-apa. Betul kita bekerja, beraktivitas. Tapi kita punya waktu gak buat momen bersama dengan keluarga? Halo? Kalau Cynthia kemarin itu waktunya momen ngumpul, ya ngumpul lah. Jangan Cynthia lu masih cari duit terus. Iya kan, emang tuh duit habis. Tenang dong. Iya kan, ada waktunya ngumpul sama keluarga, ayo kumpul. Ya kan, senda gurau, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hello? Pertanyaan ketiga, apakah Anda sibuk melayani Tuhan, tapi anak Anda sendiri tidak mengenal Tuhan? Artinya gini, Anda ngobrol enggak, cerita enggak tentang Yesus sama anak-anak saudara? Atau jangan-jangan
Anda cuma sibuk cerita keluhan-keluhan Anda sama anak saudara. Keluhan A, keluhan B, keluhan C, dan lain sebagainya. Hey, mereka sudah berat dengan masalah mereka anak-anak saudara. Yang harus Anda sampaikan adalah firman Tuhan kepada anak-anak saudara. Halo? Sharing firman Tuhan sama mereka. Ceritakan firman Tuhan sama mereka. Karena yang bisa merubah anak-anak saudara, yang bisa menguatkan anak-anak saudara, cuma firman Tuhan. Nah, sadarkah kita, ini adalah liturgi Moloch versi modern. Jangan sampai kita mengorbankan keluarga, jangan sampai kita mengorbankan anak-anak kita demi apa yang kita kejar di dalam hidup ini. Jangan tumbalkan mereka. So please dengarkan ini. Saya mau katakan dengan jujur, dengar baik. Tuhan tidak butuh pelayanan saya. Tuhan tidak butuh pelayanan Anda. Tuhan bisa pakai batu untuk menyembah Tuhan. Betul apa enggak? Yang Tuhan inginkan adalah apa? Relationship. Hubungan. Katakan sama-sama. Hubungan. Tuhan ingin Anda terhubung dengan Dia. Tuhan ingin Anda bangun pagi, Tuhan Yesus, hari ini apa yang kau inginkan untuk saya lakukan. Setiap hari saudara mengerjakan apapun, thank you Jesus. Berkatmu mungkin belum tembus hari ini, kau bisa berkata, terima kasih Tuhan sedang siapkan yang lebih baik dari ini. Ketika saudara bangun hubungan dengan Tuhan, itu yang Tuhan senang. Tuhan bukan cari pelayanan kita. Iya, pelayanan adalah bakti kita sebagai cinta kasih kita sama Tuhan. Tapi Tuhan jauh lebih merindukan apa? Relationship. Ya, orang yang terhubung dengan Tuhan otomatis melayani. Sampai di sini mengerti maksud saya? Tapi jangan gantikan hubungan dengan pelayanan. Banyak orang pikir yang penting gue udah pelayanan, tapi gak pernah terkoneksi sama Tuhan. Terkoneksinya sama apa? Sama short movie, TikTok, Instagram gitu kan. Ya kan, koneksinya ke situ terus. Tapi di TikTok banyak firman Tuhan, Pastor. Iya. Tapi di TikTok juga banyak cewek-cewek kurang bahan juga. Ya, itu juga. Itu selingan, Pastor gitu kan. Maka saya katakan sama saudara, hati-hati. Jangan sampai kita menggeser apa yang Tuhan rindukan. Yang ketiga sekarang, spirit yang ketiga adalah spirit Babel, saudara. Sering lihat gak di gereja, ada sikut-sikutan antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain. Iya. Saya pernah ngajak seseorang untuk pelayanan. Tahu nggak pertama dia bilangnya apa? Pastor, kalau saya pelayanan di gereja, Pastor saya jadi apa? Dapat jabatan apa? Hanya. Yang pertama dia ngomongin begitu, saudara. Luar biasa orang ini. Babel adalah sistem yang dibangun di atas kebanggaan manusia, politik, kekuasaan, dan manipulated. Saya melihat banyak kali di dalam gereja begitu. Mereka pengen sedekat-dekatnya, siapa yang paling dekat dengan gembalanya. Sehebat-hebat yang paling bisa, saya yang paling dilihat oleh orang. Agar orang menghormati saya jadi pejabat di dalam gereja. Apa sadar banyak orang yang melayani, yang mereka kejar jabatan. Aduh sayang, saya sudah punya jabatan ini, saya punya jabatan itu. Saya cuma mau ingatkan, gak penting jabatan saudara. Yang penting bagaimana hidup kita dapat bermakna, berdampak buat orang di sekitar kita. Halo? Itu saya belajar Bapak Ibu. Ini belajar ketika kita dekat dengan Tuhan, semakin relate dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan, semakin kita merendahkan diri kita, saudara. Bukan itu yang kita kejar. Gak apa-apa saya gak diakuin, gak apa-apa saya gak dipuji. Bahkan saya ngomong sama saudara, Anda boleh lupain saya, tapi jangan pernah lupakan firman yang sudah Anda terima. Pegang firmannya, ingat terus firmannya kemanapun Anda berada. Roh Babel itu esensinya adalah begini saudara, dia pengen kelihatan naik, orang lain diturunin sama dia. Di dalam kerajaan Allah, Yesus mengajarkan sebaliknya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu sebabnya, the way to up is down. Orang benar itu, kalau mau naik ke atas, dari bawah dulu. Kita do small, kita hari ini nih, ya kan? Kita start small, but we think big. Anda tahu nggak di Zion Church ini saudara, gereja ini saudara. Kita bangun pelayanan gereja ini, gereja kecil, sederhana ini gereja kita. Tapi konsepnya, itu konsepnya konsep konser. Kalau Anda cek sama tim media dan lain sebagainya, kami pakai rundown saudara. Di rundown itu semuanya sudah ada waktunya, ada timekeepernya. Bahkan saya khotbah pun ada timekeepernya saudara. Diatur semuanya. Jadi once nanti gereja ini kita pindah ke tempat yang besar dengan crowd yang jauh lebih banyak dari ini. So semua volunteers mereka gak kaget. Kenapa? Karena mereka sudah didesain untuk sesuatu yang besar. Even kita sedang hal yang small, kita mulai hal yang kecil.
Nah, hari ini saya mau katakan sama saudara, apapun bisnismu ketika engkau mengelola sesuatu yang kecil, engkau harus berpikir yang besar. Amin. Sehingga engkau dalam mengelolanya, dalam bertemu, dalam menghargai karyawanmu, engkau tahu ini sesuatu yang besar. Engkau sedang investasi sama orang-orang yang ada bersamamu. Saya investasi sama mereka. Kenapa? Karena saya tahu kita ke depan akan mengelola yang semakin besar. Barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih. So itu firman Tuhan saudara. Itu firman. Saya pegang firman Tuhan karena saya tahu hidup saya hanya karena firman. Bukan karena hal-hal yang di luar itu. Amin. Jadi pertanyaannya, jika Anda punya ambisi untuk memimpin, that's good, itu baik. Tapi coba periksa hati kita dalam ketika mau memimpin. Apakah kita hati yang berhati hamba, pemimpin hati hamba, atau sebaliknya, pemimpin yang hatinya bos. Tahu nggak pemimpin hatinya bos? Semuanya minta dilayani. No, kekristenan bukan seperti itu. Siapa yang diberkati hari ini? Ada berapa spirit kita belajar? Roh, spirit, Baal, transaksi di situ. Terus, yang kedua, spirit, Moloch, mengorbankan siapa tadi? Anak-anak kecil, anak kita, keluarga kita, spirit Moloch. Yang ketiga, spirit apa ini? Babel, spirit Babel apa? Bersaing, insecure, gak aman, gitu. No, itu bukan spirit, itu bukan identitas kita. Yang keempat terakhir, kenapa ini soal identitas? Kenapa kita bicara ini di bulan ini? Karena tema ini tentang identitas ini penting. Karena sepanjang setahun ini kita bicara mengenai Jesus at the center. Karena saudara, penyembahan berhala atau liturgi gelap itu selalu berakar pada orang-orang yang memiliki krisis identitas. Orang yang gak tahu identitasnya, dia akan gampang menyembah kepada yang di luar Tuhan Yesus, saudara. Orang yang krisis identitas, akhirnya mereka sepakat dengan hal-hal yang di luar Tuhan. Sama seperti tua-tua di Israel. Yeskiel, di dalam kitab Yeskiel tadi kita sudah baca, Tuhan sudah meninggalkan kita. Enak aja ngomongnya begitu. Padahal Tuhan gak pernah ingkar janji, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Banyak orang Kristen hidup seperti yatim piatu, bukan seperti anak raja. Mereka merasa miskin gitu ya, harus berjuang keras gitu ya, karena belum punya gitu. Bahkan akhirnya mencuri berkat yang sebenarnya berkat itu sudah punya mereka. Gak perlu mencuri saudara. Anda sudah dijaminkan berkat bagi hidup Anda. Makanya dalam kehidupan ini saya kasih tahu saudara. Kehidupan kita dalam identitas kita manusia, dalam perjalanan ini, kehidupan ini bukanlah dibentuk seperti tanah liat. Tapi kehidupan kita itu dibuka. Oke, saya ulangin ya. Kehidupan kita ini bukan dibentuk seperti tanah liat. Tapi dibuka. Kalau dibentuk berarti saudara akan memungkiri standar sejatinya hidup Anda. Karena identitas manusia adalah kehidupan yang harusnya dibuka, saudara. Maksudnya dibuka apa? Tuhan itu pada waktu menempatkan Anda di dalam rahim ibumu, Tuhan sudah install semua kemampuan-kemampuan hebat yang akan menyertai melengkapi perjalanan hidup Anda. Halo? Anda jadinya kalau tahu Anda dibuka nih, Anda melihat apa yang Tuhan install, Anda gak bakalan iri hati sama orang-orang di sekitar saudara. Anda gak akan iri hati. Yang wanita yang cantik di sini, Anda gak perlu iri hati sama Blackpink. Ya kan? Anda gak perlu sama-samain warna kulit Anda, rambut Anda sama Jen. Walaupun istri saya namanya Jen, jadi saya gak perlu iri hati sama Blackpink. Karena saya sudah punya Blackpink di rumah saya. Haleluya. Anda lihat baik-baik di sini. Kita seringkali sibuk memperhatikan pencapaian orang. Seolah-olah kok saya nggak bisa ke situ. Kok saya belum dapat itu. Anda lihat yang main musik itu bagus ya. Oh Dennis main musiknya bagus ya. Oh saya pengen seperti dia. Saudara Dennis memang sejak di dalam kandungan mamanya udah main piano di situ. Jadi ngapain Anda harus ngejar ikutin dia gitu. Nggak usah. Anda harus bukan melihat kepada dia. Bukan. Oke. Kalau Anda punya keinginan main piano, mau belajar kayak Dennis, silakan. Tapi yang pertama Anda perlu lihat, dirimu dulu dibuka nih. Ada apa ya di dalam diri saya ya? Tuhan taruh apa nih? Ya kan? Oh saya punya kemampuannya dagang nih gitu kan. Oh saya hauce nih kalau marketing nih, kalau ngobrol nih. Saudara,
Saya percaya kalau Anda ngobrol sama Ko Okta, Anda pasti tertarik, jualan dia pasti Anda beli. Nah gitu saudara. Kenapa? Karena dia jago ngomongnya saudara. Wah canggih dia. Saudara mau diceritain apa aja, dia punya product knowledge. Hao Xin Jinping. Luar biasa dia kalau udah cerita saudara. Makanya di sini penting sekali. Anda perlu melihat di dalam dirimu ada apa. Oke, saya kasih ilustrasi nih. Ini di depan nih saudara, ini ada jeruk nih. Oke, ini jeruk yang namanya jeruk dekopon. Ini persilangan jeruk ponkam sama satu jeruk Jepang saudara. Ini jeruk kalau dikupas langsung tinggal dimakan aja. Kalau makan ini mertua lewat nggak kelihatan saudara. Ini saking enaknya, luar biasa. Ya kan? Ini dia. Yang kedua ini jeruk sunkist saudara. Sunkist ada beberapa model ya. Tapi sunkist ini manfaatnya, kulitnya ini bisa dipakai untuk kue, memberikan cita rasa aroma yang lebih tajam. Di kue-kuean bisa dipakai kulitnya, dan juga dia bisa dipotong untuk jadi jus, dan jusnya di hotel-hotel harganya nggak murah saudara. Dan ini enak sekali begitu kita bikin jus, ini jeruk dari model seperti ini. Lalu juga saudara ada jeruk, ini jeruk nipis. Jeruk nipis ini saudara manfaatnya banyak, orang sakit tenggorokan dibikin minuman juga, ini good, bagus, dibikin campur sama air hangat. Jeruk nipis ini juga bisa menghilangkan bau amis kalau kita masak ikan. Dan ikan yang mentah pun dikasih jeruk nipis yang banyak, itu bisa jadi matang saudara. Hebat kemampuan daripada jeruk nipis ini. Lalu ini juga ada jeruk satu lagi, jeruk limo saudara. Jeruk limo ini juga dipakai untuk cita rasa juga untuk masak, bikin soto juga, kita mau masak juga, ini pakai jeruk seperti ini, itu rasanya benar-benar nikmat. Dan ini adalah jeruk yang dua ini, khusus ini ditanam di rumah saya saudara. Istri saya suka nanam, dan kita tanam ini, dan ini hasil kebun kami saudara. Ya doakan ya, karena istri saya punya cita-cita suatu hari kita beli tanah, tanah yang luas, beli tanah di daerah Bogor, buat apa? Kita slow living. Slow living itu artinya ngajak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umur, yang udah gak ada kerjaan, yuk kita bercocok tanam yuk, gitu saudara. Jadi dia mau nampung orang-orang tua, janda-janda, duda, orang tua yang udah gak kerja, ayo kita ngumpul yuk di Bogor gitu, kita bercocok tanam, dibikinin rumah sama istri saya, ngumpul di situ, kita bisa berdoa tiap hari di situ gitu kan, disiapin mobil nanti di situ, kalau ada pelayanan mau doain orang, ya keluar pakai mobil itu. Kita bukan cuma bercocok tanam doang, ada cabai gitu, ada sayur-sayuran. Kita juga piara ikan nila, ikan lele gitu, ada bebek gitu kan. Jadi mereka juga nggak perlu belanja lagi, cukup dari tanaman-tanaman apa yang kita bikin di tempat tersebut. Wah, saya pikir idenya luar biasa, semua yang akan terjadi dimimpiin dulu, betul nggak sih? Apa yang kita dream itu akan Tuhan gerakan. Nah, saudara dari teks dari ilustrasi ini saya mau ajar sama saudara. Dari benih yang di awal, jeruk-jeruk ini saudara, dari awalnya sudah ditetapkan dia akan jadi ini. Ketika benihnya ditanam, jeruk ponkam ini tidak perlu ditumpang tangan dalam nama Yesus. Kamu akan jadi jeruk ponkam yang manis dalam nama Yesus. Enggak, kenapa? Karena benihnya sudah membawa kemampuan untuk jadi jeruk yang seperti ini. Demikian pula sunkist, nggak perlu ditumpang tangan. Memang benih di dalamnya akan membuat dia berkemampuan menjadi jeruk sunkist. Halo? Nggak perlu didoain. Saya nggak perlu gini, pas dia lagi tumbuh, dalam masa tumbuhnya, oh dalam nama Yesus, jeruk sunkist, kamu akan berubah jadi jeruk nipis. Bisa nggak? Sebaliknya jeruk nipis, tidak boleh iri hati untuk menjadi jeruk ponkam. Kenapa? Karena masing-masing mereka sudah diinstal sama Tuhan di dalam dirinya mereka, dengan kemampuannya yang akan mereka capai di masa depan. Hari ini saya mau katakan, di dalam diri Anda semua masing-masing sudah Tuhan taruh benih-benih yang luar biasa. Halo? Anda gak perlu iri hati sama pengusaha yang itu. Anda gak perlu iri hati sama artis yang itu. Anda gak perlu sirik sama segala macam. Semua Anda sudah punya kapasitasnya masing-masing. Yang perlu kamu lakukan bukan ngeliatin apa yang orang punya. Yang perlu kamu liatin buka dirimu, masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu lihat apa yang Tuhan install di dalam dirimu. Pertajam di situ. Amin. Kembali sama Ko Okta tadi. Dia jago ngocehnya, jago ngobrolnya. Dia pertajam di situ. Ya kan? Dia jualan di situ. Dia berhasil di situ.
Kamu suka matematika? Pertajam di situ. Kamu lihat dirimu. Ya kan? Kamu jago ngitung tuh. Kalau udah jago matematika, ya nanti kamu suatu hari akan jadi kayak Rockefeller. Ya kan? Jago ngitung nanti kan, bikin bisnis yang besar gitu suatu hari. Jadi kamu perlu lihat dirimu. Berhenti lihat orang lain. Berhenti nungguin orang lain kasih afirmasi. Yang Anda harus ingat adalah Tuhan sudah kasih ketetapan apa yang ada di dalam dirimu itu hebat. Bilang sama-sama, saya hebat. Bilang katakan, saya luar biasa. Amin. Makanya saudara gak perlu ngeri. Saudara gak perlu grogi segala macam. Siapa yang mau jeruk? Saya mau jeruk. Oh mantap ya. Ini buat Dika nih, boleh saya kasih Dika jeruk. Sini Dika maju biar kelihatan loh. Ini pacarnya Marji ya, yang belum tahu Marji ini pacarnya ya. Oke. God bless Dika. Siapa yang mau lagi jeruk? Saya kasih nih. Siapa? Ntar yang belakang mah gampang. Ntar yang belakang kulitnya. Oke. Ya nih, saya kasih. Wah, ini pengantin baru soalnya. Luar biasa. Nih hasil dari kebun saya nih. Ini buat Korudi nih. Wah, mantap nih. Ini airnya banyak kok. Iya kan? Nih satu lagi nih, buat Om nih, boleh bawa pulang Om. Ini hasil kebun saya Om. Kalau pendeta yang nanam diberkati Om, luar biasa. Terima Om. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ingat baik. Di dalam dirimu, Anda gak kekurangan apapun. Saya kasih ayat 1 ini terakhir deh saudara ya. Lihat ini ayatnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, kata Tuhan begini, apa yang ada di dalam dirimu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, lihat kemampuanmu. Kamu gak alergi sama ikan. Dan burung-burung di udara, kamu gak kena virus flu burung. Dan atas ternak, kamu gak kena antrak, gak kena ya, mau apa tuh, penyakit virus mulut kuku sapi. Dan atas seluruh bumi Anda gak bisa dikalahkan oleh dunia ini. Anda gak bisa disantet, Anda gak bisa diguna-guna. Dan atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi, musim banjir, keluar ular banyak, jangan takut. Anda menang atas ular-ular tersebut. Lihat, ini fasilitas yang Tuhan kasih ayat 26. Sudah ada di dalam diri saudara. Ayat 27-nya, ini tanggung jawab kita. Katanya begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya sekarang saudara, tugas Anda dan saya adalah buka dirimu. Lihat dirimu, lihat. Makanya hari ini saya mau katakan, belajar untuk apa? Mengafirmasi, sama-sama katakan mengafirmasi. Apa yang mengafirmasi? Segala yang baik yang ada di dalam diri saudara. Saudara pernah gagal? Saudara pernah dikecewain? Saudara pernah melukai orang lain? Ya, semua orang gak ada yang sempurna. Tapi belajar jangan lihat kesalahannya. Coba saudara lihat dirimu, lihat hal-hal baik di dalam dirimu. Coba masing-masing merenung. Hal baik apa yang ada di dalam diri saudara? Coba pikirin masing-masing. Udah? Oke? Saudara sudah lihat? Anda pernah melakukan hal yang baik di dalam diri saudara? Good. Start from that. Mulai dari situ. Ketika Anda bisa melihat hal baik di dalam dirimu, maka engkau bisa melihat hal baik di dalam diri orang. Semua orang bisa buat salah. Pasanganmu bisa bikin kecewa. Tapi coba lihat hal yang baik di dalam diri pasanganmu. Ketika engkau memulai dari situ, rumah tanggamu akan selalu damai sejahtera. Kamu gak bakal menghakimi orang, kamu tidak akan menjatuhkan orang. Kenapa? Karena Anda melihat dari sesuatu yang baik. Tapi mama saya cerewet sekali pastor, pusing saya kalau dengerin dia. Tapi mamamu tetap ada hal baik di dalam dirinya. Coba lihat dari situ. Tapi anak saya pala batu pastor, saya udah ngajak ngomong, keras kepala dia. Gak mau denger-dengeran sama saya. Tapi biarpun anakmu gak denger-dengeran, tetap ada hal yang baik kan di dalam diri dia. Kenapa gak mulai dari situ? Paham sampai di sini? Kenapa kita stres? Karena kita selalu lihat kesalahan orang di sekitar kita. Halo? Kenapa kita depresi? Karena kita ngelihat kelemahan-kelemahan orang di sekitar kita. Coba hari ini saudara rubah. Lihatlah kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Anda akan jadi berbeda. Siapa yang diberkati hari ini? Kita belajar banyak hari ini, amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, saya bangkit berdiri saudara. Mana tangannya? Menari. Siap. Hey, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira.
kasih tas kanan kirinya, katakan bersukacitalah di dalam Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.